Puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya Allah, maunah Allah, maghfirah Allah yang selalu Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang manusia yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik di dunia, yang bahagia di alam barzakh, dan selanjutnya dimerdekakan nanti pada hari kiamat di saat selesainya persidangan Allah. Maka orang itu selalu saja ada kesempatan untuk memahami ilmu agama berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah masih mengakui, merencanai hamba-hamba yang disayangi oleh Allah, baik laki dan perempuan, tua dan muda, orang itu senantiasa dalam pilihan Allah untuk terus-menerus berbuat kebajikan. Maka Allah memudahkan urusan itu hamba. Selalu saja ada jalan yang terbuka, tidak ada kendala untuk dia selalu hadir pada tempat-tempat yang ada di dunia ini hanya untuk satu tujuan inti, yakni yufaqihu fiddin, untuk semata-mata memahami agama Allah. Dan pada hari ini semoga kita termasuk. Ini pun tergantung daripada niat dan keikhlasan kita yang hadir, siapapun kita. Semoga kita ini termasuk dalam pengakuan salah satu daripada sahabat baginda Muhammad. Beliau itu orang yang dekat dengan Rasulullah, namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Setelah baginda Nabi Muhammad wafat, beliau hanya memilih satu tugas, tak ada yang lain. Beliau pamit daripada teman-temannya untuk kembali kepada kampung halamannya dalam pedalaman kota Mekah. Beliau hanya menunggu siapa yang hadir untuk berbagi cerita, berbagi ilmu apa saja yang telah beliau dapati daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa beliau mengucapkan, siapapun yang hadir sama, sambutannya sama. Si kaya, si miskin, siapapun dia, kalau sudah hadir ke rumah beliau, tempatnya yang sangat sederhana, halaman rumahnya terbuka untuk siapa saja, beliau berucap dengan kalimat yang sangat bersahaja, marhaban ya ibadallah, diwasiati Rasulullah. Selamat datang wahai hamba Allah, kita hadir ke sini pada hari ini dalam kehendak Allah. Untuk apa kita hadir? Yang paling bermakna, ada nilai kebaikan di sisi Allah. Saya pribadi juga dalam hati demikian. Cuman tergantung bagaimana Allah Ta'ala menilainya. Untuk apa kita hadir ke sini? Memaksakan diri. Kalau saya tadi tengah malam, jam 2 malam berangkat dari Jinib, sampai ke sini subuh jam 6 pagi. Sangat terpaksa, lelah, bahkan perasaan saya sudah protes. Saya ini bukan orang baik, Bu. Saya ini salah satu daripada manusia yang jahat di antara yang ada. Tetapi saya memaksakan diri untuk hadir karena kita sering mendengar, sering membaca, mendengar daripada nasihat-nasihat guru kita, dan kita membaca
daripada peninggalan wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjanjikan di atas izin Allah, siapa saja yang mau mengusap kepala yatim ataupun yatimah, artinya yatim laki dan perempuan sama, siapa yang mau mengusap kepala anak yatim dengan keikhlasan karena cinta kasih sayang, menjunjung tinggi perintah Allah, mengerjakan wasiat Rasulullah, maka orang itu Allah Ta'ala menjanjikan melalui baginda Nabi Muhammad akan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Maka saya datang jauh-jauh karena di sini ada acara santunan anak yatim. Apa yang saya buru? Nggak ada. Cuman saya pribadi mengharap di atas janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Yang lain enggak. Dengan berkat kemuliaan yang ada pada anak yatim, baik laki dan perempuan. Saya ini penjahat, saya ini banyak dosa. Kalau saya mau beribadah, sholat sunnah sepanjang malam, saya tidak sanggup. Berbuat kebajikan sebagaimana orang-orang baik, saya tak mampu. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan, memberi kesehatan, mudah dalam perjalanan. Apa yang saya buru? Saya sedang memburu keampunan. Cuman itu, tak lebih. Makanya wahai Allah, di atas janji Nabi-Mu, walaupun saya ini tidak ikhlas, saya bukan mukhlisin. Artinya semalam saya selalu protes. Saya bilang sama supir, sama abang saya, bang, kita minta izin saja sama orang angkub, kita nggak jadi. Terus gimana? Kita cari penggantinya, karena saya sudah nggak sanggup. Karena udah bermalam-malam, siang malam nggak tidur. Kemarin malam dari Banda Aceh sampai ke Jinim jam 10 malam, sampai ke pesantren ada tugas, sampai ke Rohul Mudi ada kegiatan pesantren bersama Dewan Guru. Habis itu ada tugas yang lain, jam 4 pagi baru selesai. Paginya baru mau tidur, tiba-tiba datang tamu Allah. Ya sudah, karena itu tugas, sampai ini malam saya belum tidur. Makanya saya bilang, saya banyak protes. Abia ikhlas nggak datang ke sini? Enggak. Terus kalau nggak ikhlas ngapain? Kan itu rugi, nggak ada pahalanya. Kalau seandainya Allah tak memberi, kita juga tak bisa maksa. Cuman saya sedang ingin menjadikan diri bukan yang terbaik, hanya dikategorikan orang baik, cuman itu. Kalau mau yang terbaik itu mimpi, karena yang terbaik cuma satu, hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang namanya orang jahat mesti memaksakan diri dalam kebajikan. Insya Allah kita dapat pahala bukan pada ikhlas, pada melawan kemalasan. Kita bersedekah, kalau melalui ikhlas sampai mati pun nggak dapat. Kenapa? Karena kita ini bukan manusia mukhlisin. Pahala kita dapat di saat kita mau berbagi, walaupun dalam keadaan terpaksa. Dapat pahalanya di saat kita melawan yang namanya penyakit kebakilan. Orang bakhil itu nggak masuk surga. Seberapapun banyak amal kebajikan yang dia anggap baik, tetap tidak ada nilai di sisi Allah. Karena Allah telah menulis di pintu surganya, haram bagi siapa saja yang ada bakhil dalam hatinya untuk masuk surga. Nggak ada. Jadi kita sedang memaksakan diri.
Semoga Allah, saya di atas pribadi saya dan kita-kita semuanya, semoga Allah Ta'ala memberikan yang sama, kesempatan yang sama. Makanya tadi saya bilang, kenapa kita hadir ke sini? Hanya satu, liwasiati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita hadir? Hanya untuk memenuhi wasiat baginda Nabi Muhammad. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah? Sambunglah tali silaturahmi. Apa yang baginda Nabi Muhammad sabdakan, wasiatkan kepada kita? Ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah sebenar-benar takut. Untuk apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena perintah Allah, jangan mati kecuali dalam Islam. Bagaimana caranya supaya mati dalam Islam? Maka takutlah kepada Allah. Bagaimana supaya bisa kita takut kepada Allah? Benarkan imanmu. Bagaimana cara membenarkan iman? Kita jangan bosan-bosannya mencari ilmu agama. Man hadara ilal majlisil ilmi, siapa yang mau hadir dalam majelis ilmu, maka Allah akan memuliakan orang itu dengan hidup bahagia. Kalau dia mati, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sangat indah yang dinamakan dengan syuhada. Maka oleh karena inilah, semoga sebagaimana yang diucapkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, selamat datang wahai hamba Allah. Kenapa kita hadir? Hanya semata-mata ingin menjalani wasiat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabda Nabi, tuntutlah ilmu agama itu, tuntutlah apa yang telah aku sampaikan kepadamu wahai hamba-hamba Allah, umatku, sampai dengan ajal menjemputmu. Ini sebahagian hakikat daripada makna memperingati Maulidan. Jadi banyak orang bertanya, ngapain kita memperingati Maulid Nabi? Adakah Nabi ada memperingati hari lahirnya? Itu pertanyaan yang sangat konyol dan membodohkan. Kalau ada orang yang bertanya demikian, nggak perlu direspon. Saya yakin di saat dia lahir yang bertanya kayak gitu, di saat dia lahir ke dunia, pasti saya pastikan dia itu prematur. Insya Allah. Di saat dia usia kecil sering kena penyakit stroke. Nah, makanya kena kepala sebelah. Nah, kurang lancar pola pikirnya. Kalau orang bertanya, "Pu ya? Abe dapat juhum naik gede. Napa apa tepu? Kan yang napa apa juhum? Bawa kedua yang ada puan. Pu yang kebaik cok mendu. Nanti cok pulang. Jadi kalau ada orang bertanya, adakah baginda Nabi memperingati hari lahirnya, hari kelahirannya? Jawabannya ada. Mana buktinya? Puasa setiap Isnin, yang pertama sekali melakukan puasa Isnin hanya baginda Nabi Muhammad. Setelah sekian lama Rasulullah berpuasa setiap Isnin, para sahabat nggak tahu. Udah lama baru sahabat paham, baru tahu baginda Nabi dalam keadaan setiap Senin berpuasa, Kemis berpuasa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau ya Rasul setiap hari Senin kayaknya berpuasa." "Ya, benar, saya berpuasa." "Kenapa kami nggak diajak? Kenapa untuk kami ini tidak diperintahkan?" "Ini puasa pribadi saya." "Alasannya ya Rasulullah, saya mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada saya. Saya dilahirkan ke dunia tepat pada hari Isnin. Makanya saya mensyukuri dengan pekerjaan dengan cara yang sangat mudah, yaitu saya berpuasa yang tidak membutuhkan modal yang banyak." Berarti ada puasa Senin Kemis itu Rasulullah lakukan hanya untuk mensyukuri nikmat kelahiran. Akhirnya para sahabat angkat bicara, "Ya Rasul, kalau engkau mengatakan, wahai baginda,
Puasa Isnin itu untuk mensyukuri nikmat kelahiranmu ke dunia. Kami ini lebih terrahmati, kami ini lebih berhak untuk berpuasa pada hari Isnin. Kenapa? Kan tanggal lahirnya kita nggak sama, hari kelahiran kita nggak sama. Ya Rasul, kami tahu tentang iman, kami tahu tentang Islam dengan berkat kehadiranmu wahai baginda Nabi. Izinkan kami untuk berpuasa, mensyukuri nikmat Allah. Wa in syakartum, sini sebelah sini, duduk sini, nanti Abi kasih uang, duduk. Mau makan apa? Ini mau makan? Enggak. Kasih kau. Ini mau? Nah, buka aja, ambil aja, nggak apa-apa. Yang mana? Yang mana? Ini. Yang mana ini? Ini lagi? Terus? Nggak mau? Nah, ya udah makan aja, nggak apa-apa. Jangan tengok sana. Kita berdua aja sini. Hah? Ngiu cười là kề lèo anh. Wa in syakartum la azizalakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mensyukuri nikmat Allah hukumnya wajib kalau kita tidak ingin bermasalah. Makanya makna daripada Maulidan yang mesti kita pahami, kenapa kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Keinginan kita, kemauan kita cuman kita ingin memahami apa yang ada hikmah di balik daripada kehadiran Nabi Muhammad ke dunia. Memperingati Maulidan, kita ingin memaulidkan kembali dalam kehidupan kita selaku orang yang beriman di atas perintah Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wajib hukumnya kita mengikuti jejak perjalanan kehidupan yang telah dinampakkan, yang telah didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Lahirnya salat 5 waktu setelah Nabi kita Muhammad lahir ke dunia. Ada puasa Ramadan setelah Rasulullah hadir. Ada kehidupan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada ketentraman di dalam dunia setelah baginda Nabi Muhammad lahir. Kehadiran Nabi Muhammad hanya untuk membenarkan tatanan kehidupan. Mau beriman dia ataupun tidak, itu terserah bagi dia. Karena Allah yang memberi kehendak, Allah yang memberi hidayah. Tetapi dengan kehadiran Islam semuanya terlindungi. Jangankan kita orang Islam, kafir ada dalam jaminan keamanan. Maka jangan bilang-bilang, jangan kita terkecoh berita hoak yang sudah ratusan tahun dialamatkan oleh orang kafir. Islam itu teroris. Mereka lah yang selalu meneror. Ditakut-takuti supaya kita tidak menjalani ajaran Islam. Artinya kejam lah, macam lah. Sebenarnya ajaran mereka lah, aturan mereka yang paling kejam. Coba tengok. Dalam Islam, orang yang mencuri sampai dengan batasan 1/4 nisab, dalam istilah bahasa agama, kalau hari ini paling kurang 100-an lebih lah, 100.000 lebih. Cuman potong tangan, bukan tangan kanan, karena lebih mulia tangan kanan daripada tangan kiri. Yang dipotong 1, tangan kiri. Kenapa? Karena dalam Islam, dalam dunia ini, orang yang mencuri itu dia juga punya kehidupan selanjutnya. Kenapa diarahkan memotong tangan kiri? Supaya dia bisa bekerja, masih menjaga. Tidak ada vonis mati, nggak ada.
Yang vonis mati siapa? Yang dikatakan dengan kata tarik ataupun dikatakan dengan perampok. Setelah dia mengambil harta, dia membunuh, baru dia dibunuh. Tetapi kalau sekedar mencuri, sekali mencuri, seberapa banyak pun dia mencuri, tetap potong tangan satu. Mencuri lagi, potong kaki satu. Kehidupan masih berjalan. Beda dengan hukum kafir. Coba tengok hukum dunia. Di Cina, orang mencuri, korupsi namanya sekarang, itu bahasa pencuri yang paling terhormat. Nah, diistilahkan dengan korupsi. Kalau korupsi itu diakui oleh negara lah. Nah, Bang. Jadi kalau sudah dalam bahasa korupsi itu sudah agak sopan. Kayak perkataan yang sekarang lagi ngetren diubah. Jangan katakan untuk kafir, tapi katakan non muslim. Itu mengubah panggilan Allah. Kita memanggil kafir untuk kafir dapat pahala. Kuliah ayyuhal kafirun, wahai kafir. Kalau kita memanggil wahai non muslim, kita telah mengkotak-katik panggilan Allah. Alasannya ada sendiri. Yang jelas orang itu ingin memutarbalikkan fakta, ingin dijauhi kita daripada pemahaman yang sebenarnya. Kalau maulidan sudah nggak ada, kapan kita ada mendengar berita-berita kayak gini? Jarang. Cuman hari ini waktu saya dikasih setengah jam lewat 2 menit. Ini tinggal 5 menit lagi. Nah, insya Allah sudah selesai. Nah, sudah diwanti-wanti tadi, Abia jangan lewat jam 12. Insya Allah saya bilang. Nah, karena acara inti kita hari ini cuma menyantun para yatim. Itulah dakwah, itulah perintah. Di Cina orang korupsi hukumannya suntik mati. Amerika kafir di situ. Negara kafir. Siapa yang mencuri, siapa yang korupsi, terbukti dengan bukti negara, tembak mati sebanyak 100 kali. Siapa lebih kejam? Di Jerman dipenjara sampai mati, nggak ada cerita keluarnya. Dan di negara lain juga sama. Ada yang dihukum gantung, ada yang dipancung. Tetapi dalam Islam hanya potong tangan. Masihkah mereka mengatakan kita ini orang yang merebut ketenangan seseorang? Merekalah sebenarnya yang kejam. Yang menciptakan HAM, lahir HAM di dunia bukan setelah datangnya sidang PBB. Enggak. Rasulullah manusia pertama yang menerapkan HAM di dunia. Dalam peperangan, apa kata beliau? Kita berperang dengan para penjahat iman. Kita berperang di atas perintah Allah dengan manusia-manusia yang menjahati Islam, yang menyakiti Islam. Tetapi kejahatan, kesakitan bagi agama Islam, pelecehan iman tak akan pernah terjadi bagi anak-anak kecil. Ini kata Rasulullah. Tidak akan pernah bisa hadir dari kelompok manusia-manusia lemah, kaum perempuan, para du'afa, laki dan perempuan. Jangan sampai mereka ini ikut dalam pembunuhan. Lindungi kaum perempuan, selamatkan anak-anak. Jangan biarkan orang tua dari mereka kena tombak ataupun anak panah. Kenapa? Karena mereka tidak terlibat. Ini HAM. Ada lagi istilah yang ada dikatakan dengan kafir mu'man. Dalam bahasa kitab kafir mu'man. Siapa itu kafir mu'man? Kafir yang sebelum berperang dia menyerah. Dia mengangkat bendera putih, langsung dia ngomong, wahai orang Islam, jangan perangi kami, kami sudah kalah. Mulai hari ini kami tidak lagi menyakiti Islam. Siapapun orang Islam yang hadir ke negeri kami pasti akan kami amankan. Dia tidak akan pernah tersakiti, hartanya terlindungi, dia akan pulang dalam keadaan selamat. Tetapi
tolong jangan bunuh kami. Akhirnya Rasulullah mengatakan, dia itu sudah aman. Siapa yang telah menjamin tidak menyakiti Islam, dia itu aman. Diistilahkan dalam kata-kata syariat kafir mu'man. Apakah itu bukan hak asasi kehidupan? Yang diperangi siapa? Kafir yang ingin menghancurkan Islam, Yahudi dan Nasrani. Karena dia sudah berjanji akan menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Tidak akan pernah berhenti sampai dengan kiamat. Ada lagi diistilahkan dengan kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Kafir yang diizinkan masuk dalam negeri Islam, dia bekerja di dalam negeri Islam, dia cari sumber kehidupan di negeri Islam, dengan syarat jangan kalian bawa-bawa agama kalian. Jangan nampakkan kehidupan kalian di tengah-tengah masyarakat muslim. Kalau kalian keluar, jaga aurat kalian. Makanya dibezakan pakaiannya. Mana kafir, mana muslim. Akhirnya ada topi Mauris itu namanya. Itu untuk pengenalan, atribut orang kafir. Pakai dasi. Ini maaf kepada abang-abang yang masih pakai dasi. Nah, itu pakaian mereka. Saya cuma menyampaikan. Ininya kan nanti ada bahasa, nyil-nyil juga ya. Enggak. Kita sedang membicarakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Jangan buat tempat ibadah di depan masyarakat muslim. Kalau kalian mau beribadah secara bersembunyi, enggak dilarang. Itu hak kalian. Jangan perlihatkan kesalahan yang kalian lakukan dalam anggapan kami di hadapan para pemuda dan pemudi kami. Nampak kembali itu kejadian di saat Piala Dunia kemarin di Qatar. Gak boleh masuk minuman keras. Ini hak kami. Kalian mau nonton bisa silahkan, bahkan murah lagi. Tetapi jangan coba-coba ada acara kumpul kebo dan lain sebagainya. Dinampakkan kembali aturan-aturan walaupun sebahagian. Makanya kita memperingati Maulidan hanya ingin membicarakan ini. Kenapa ada orang tersakiti dengan acara kayak gini? Ini yang kita heran. Sebenarnya mereka itu siapa? Utusan ataupun siapa? Kok bisa diharamkan? Haram Maulidan, masuk neraka. Padahal di sini kan nggak ada kemaksiatan. Ada bapak polisi lagi yang hadir. Kalau salah, saya duluan yang ditangkap. Yang ada di sini acara santunan. Bahkan beliau sendiri ikut dalam pembahagian. Berarti beliau salah ya, Pak. Bagi-bagi sedekah. Untuk siapa? Untuk anak yatim. Mengusap kepala yatim. Ini yang ada pada Maulidan. Acara bagi-bagi makanan. Artinya kita bersedekah makanan. Kenapa kita lakukan? Mengamalkan Al-Quran. Jangan bilang nggak ada dalil. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Sampai kapan kita mengkhianati Islam? Siapa pengkhianat sebenarnya dalam Islam? Kenapa Islam sampai sekarang belum aman? Karena Islam sekarang dipegang oleh mereka-mereka yang sudah lama mengkhianati Islam. Nggak ada rencana untuk bertobat. Siapa yang selalu mengkhianati Islam? Bukan nilai ibadah yang dilakukan. Sebanyak apapun nilai kebaikan yang kita lakukan, kalau masih dianggap pengkhianatan, sekali berkhianat, dia tetap pengkhianat. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tak peduli dengan kehidupan yatim. Ini sebahagian daripada kadzib, pendusta. Dia cuman bersembunyi di belakang kenyamanan Islam. Yang kedua, wala yahudduna ala ta'amil miskin. Orang yang bakhil, yang membiarkan orang fakir miskin dalam kelaparan. Kita tahu ada orang miskin, dia butuh makan, tetapi kita cuma diam, mau nonton di atas kesusahan fakir miskin. Antum pengkhianat, kamu itu pengkhianat, pendusta. Kita Islam, salatnya kapan kita senang? Di saat kita melakukan salat, hati kita tak aman. Terus bagaimana? Salat tetap, walaupun nggak khusyuk, salat tetap. Ada orang ngomong ini, kalau belum khusyuk, baiknya nggak usah salat, karena itu tambah dosa.
Kalau kita nggak sholat sama sekali nggak dosa. Cuman tempatnya beda. Orang yang sholat kapan dia suka, di saat dia sholat berbuat semaunya saja, nanti pada hari kiamat fawailul lil musallin, neraka wailun tempatmu. Dia sholat tapi masuk neraka. Cuman jangan orang itu saja yang kita vonis masuk neraka. Kalau berbicara neraka wailun, gimana ya kita ngomong? Kalau berbicara penduduk neraka wailun, saya nggak berani vonis ibu-ibu dan bapak-bapak. Insya Allah saya tidak menjaminkan pribadi saya, hanya pertolongan Allah yang kita harapkan. Saya termasuk. Berarti ya dia calon penghuni neraka? Ya. Terus kami-kami ini gimana? Ya ibu-ibu ini surga Allah. Nah, kita aja yang neraka. Artinya yang penghuni neraka wailun itu susah. Untuk mencapai nilai Islam yang sebenarnya susah. Makanya jangan malas-malas ikuti majelis. Biar ada kekuatan untuk menjalankan. Kata Jibril dulu, fawailul lilladina amanu billah walam yuqda biqada'illah. Celakalah orang-orang yang beriman. Artinya neraka wailun tempat bagi manusia yang telah beriman. Sampai perkataan Jibril itu membuat Rasulullah pingsan. Kok ada umat saya masuk neraka wahai Jibril? Ya, saya ngomong apa adanya wahai Muhammad. Saya tidak menyembunyikan. Karena saya ini pembawa wahyu di sini. Aku sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau memang begini ceritanya, terus orang beriman ini yang saya nggak paham. Orang beriman kok bisa masuk neraka? Salahnya apa? Akhirnya Jibril buka kartu. Fawailul lilladzina amanu billah walam yuqda biqada'illah. Neraka wailun Allah Ta'ala sediakan khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Kesalahan mereka tidak mau melakukan perintah Allah. Iman di lidah tapi nggak ada di kelakuan. Kamu orang beriman, kok nggak sholat? Nanti dulu. Kenapa nggak sholat? Belum ada takdirnya. Allah belum berkehendak. Nah, kenapa kamu mencuri? Ini sudah kehendak Allah. Kenapa kamu belum bayar? Belum dikehendak. Kalau bayar belum dikehendak. Kalau mencuri udah dikehendak. Kenapa kamu berzina? Terus saya gimana cara mengelaknya? Kan kita ini makhluk yang hidup kita di sini hanya menjalani keputusan Allah. Bagaimana saya menolak? Allah telah menulis di Lauh Mahfud, saya ini memang penzina. Kenapa nggak taubat? Nggak ditulis. Kok berani dia ngomong gitu? Kalau berbuat jahat, takdir Allah. Kalau kita berbuat ingin mengajak dia dalam kebaikan, kata dia belum dikehendak. Karena perkataan inilah akhirnya dia dijebloskan dalam neraka wailun. Banyak judul penghuni neraka wailun. Perempuan yang tak taat suami. Saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan rinci. Perempuan yang nggak taat suami, neraka wailun, walaupun dia malam tahajud. Suami yang kurang ajar sama istri, sama tempatnya, sama-sama wailun. Berarti nggak usah berantem lagi. Kita satu klub. Cuman cetak balihonya aja. Laki-laki dayus masuk neraka wailun. Dia nggak mau peduli dengan kehidupan sanak keluarganya. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Suami yang tak mengajarkan anak istri tentang agama, dia masuk neraka. Kenapa? Karena melanggar dengan aturan Allah. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Perintah Allah, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Membiarkan keluarga dalam berbuat dosa, suami itu masuk neraka. Ini kesimpulannya diambil sendirilah. Saya nggak berani ponis karena saya bukan hakim. Dalam Al-Quran, wala taqul lahuma ufin wa qul lahuma qaulan karima. Wahai manusia, baik-baiklah kamu dengan kedua orang tuamu. Jangan kau sakiti hati dan perasaan orang tuamu. Walaupun dalam hatimu
kamu tidak ridha kepada orang tuamu, Allah tahu yang ada dalam hatimu. Innallaha ya'lamu ma fi sudurikum. Allah tahu apa yang ada dalam hati hamba. Kita sudah haji kah, macamlah. Tetapi kalau orang tua kita tersakiti, ayah dan bunda kita tidak nyaman, maka nanti pada hari kiamat jangan salahkan Allah, jangan salahkan sabaniyah kalau kita diajak main-main ke neraka wailun. Kesalahan kita apa? Kita tidak berbakti kepada orang tua. Terus ada lagi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, orang yang menzalimi antar sesama. Kehadiran baginda Nabi Muhammad hanya menampakkan kehidupan yang damai. Pada acara maulidan yang ada, kita mendengar salawatan, mengamal hadis Rasulullah, mengamal ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau kamu beriman, aku ingin melihat kamu itu beriman. Benar dan tidak imanmu, sebahagian nilainya daripada nilai salawatmu. Tadi kita bersalawat. Di acara maulidan kita ingin mengamalkan Al-Quran. Kenapa mesti di acara maulidan? Di tempat yang lain, di waktu yang lain nggak ada kesempatan. Kenapa? Karena kita ini manusia kurang ajar. Nggak ada waktu untuk salawat. Kalau untuk rileks-rileks ada. Manusia kurang ajaran. Makanya tadi kita mengajak sama-sama untuk bersalawat. Paling tidak hari ini kita telah mengamalkan itu ayat. Di mana salahnya acara maulidan? Terus kita mendengar orang membaca Al-Quran, juga mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Kalau ada orang membaca Al-Quran di sampingmu, di depanmu, dengarkanlah. Kamu itu juga akan mendapatkan rahmat. Tadi ada orang yang membaca Al-Quran, kita mendengar lantunan ayat Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran. Kesalahan di maulidannya di mana? Kalau kita bicarakan terus terlalu banyak. Nah, maka untuk hari ini alhamdulillah saya berterima kasih banyak yang pertama kepada Abi dan segenap keluarga yang telah rida bersusah-susah hati dengan segenap teman-teman yang ada, para simpatisan, para donatur, para bapak gesi, oh ini kan pak gesi rijo, para rijo, le rijo, jai, dan juga segenap santriwan dan santriwati, para dewan guru, para sesepuh desa, tua bet, tua lapan, para pemuda dan segenap masyarakat yang hadir, yang telah rela membantu di atas mengamalkan juga ayat Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini pekerjaan, jangan katakan gak ada landasan ayat Al-Quran, saya gak bakalan terima. Kenapa? Perintah Allah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berita yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Semuanya ada dalilnya. Hari ini yang kita lakukan, kita sedang berusaha saling bela membela, bantu membantu sesama kita, sesama Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman kita saudara. Kita di sini nggak ada musuh. Musuh saya bukan bapak dan ibu, dan saya berharap ibu bapak jangan memusuhi saya. Kenapa? Karena kita sama-sama beriman. Tuhan yang kita imani Allah. Kitab yang kita ikuti sama, Al-Quran. Nabi yang kita salawatkan masih sama, Muhammad, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang salah. Terus musuh kita siapa? Diri kita lah. Rasulullah mengatakan, asyaddu adukum nafsukum. Musuh terbesar dalam hidupmu adalah nafsumu. Nah, makanya kita nggak ada permusuhan. Terus kata Rasulullah, al-Islam kal jasadil wahid. Orang Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Islam yang benar
Al muslim man salama ikhwanuhu alal izai bilisani wa bil fi'li. Orang muslim yang sudah benar Islamnya, dia tidak akan pernah mau menyakiti saudaranya. Kalau mulut yang di saat kita berbicara, lidah kita selalu menyakiti hati orang lain yang sesama Islam, maka Islammu dipertanyakan. Nah, begini-beginilah yang ada dalam ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Kapolres ataupun yang mewakilinya, dan kepada segenap jajaran kepemerintahan ataupun yang mewakilinya yang telah hadir pada hari ini. Semoga kehadiran beliau-beliau ini menjadi amal kebajikan, menjadi membawai kepada ketenangan di saat kita mengikuti acara. Semoga abang-abang kita, saudara-saudara kita selalu dalam lindungan Allah fi dunia wal akhirah, dan selalu Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk berbuat kebajikan. Istimewa kepada adik-adik yatim piatu yang telah berhadir, dan yang saya muliakan para ibu-ibu daripada yatim ataupun daripada keluarga piatu ataupun fakir miskin. Jangan pernah berkecil hati kita sudah jadi anak yatim. Jangan pernah menjadi risau karena kita sudah menjadi janda. Sebelum kita janda, Siti Aminah sudah duluan janda. Bahkan yang perlu kita risaukan sekarang, kita-kita yang masih punya suami, kapan matinya? Enggak enak, Bu. Mak, enggak enak kita punya suami. Kenapa? Terlalu banyak harapan masuk neraka. Di saat kita tidak ridha dengan suami, Allah menjanjikan neraka. Walaupun kita salat, kesalahan yang kita lakukan menyebabkan terseret dalam neraka wailun. Kalau orang nggak salat sama sekali gimana? Tempatnya neraka sakar, itu lebih parah lagi. Masalah kaku fi sakar. Kenapa kamu berada dalam neraka sakar? Nanti orang menjawab, walam naku minal musallin. Rasulullah menjawab, walam naku fi dunya minal musallin. Kami di dunia tidak sholat. Wajar orang yang nggak sholat sama sekali, dia masuk neraka wailun. Kenapa? Karena kejahatannya berulang beribu-ribu kali. Iblis hanya satu kali tidak mau sujud terhadap perintah Allah, dikeluarkan dari surga. Nanti pada hari kiamat diabadikan dalam neraka. Hidup di dunia, taubatnya tak diterima. Hanya sekali melanggar perintah Allah, itu iblis. Orang yang nggak salat lebih jahat dari setan. Iblis cuma sekali nggak sujud. Manusia kita ini berulang kali siang dan malam kita nggak sholat. Dia lebih jahat daripada iblis. Makanya nerakanya dipisahkan. Iblis nggak ada di neraka sakar. Neraka sakar, neraka paling lengkap azab. Malik Zabaniyah sendiri selalu bertanya sampai dengan hari kiamat. Beliau nggak tahu kenapa ada neraka yang aneh. Artinya azab disempurnakan. Segala macam azab ada dalam neraka sakar. Sampai malaikat bertanya, ya Allah, kenapa neraka ini terlalu menyiksa ya Allah? Tugasmu cuman menjalankan. Jaga dia jangan sampai padam. Nanti pada hari kiamat dia akan membara sendirinya. Di saat penghuninya telah tiba. Siapa mereka ya Allah? Dia makhluk yang paling parah di saat berada di dunia. Siapa mereka ya Allah? Nanti kamu juga akan kenal. Di saat sudah datang vonis masuk neraka sakar, baru Malik Zabaniyah tahu siapa penghuni yang sebenarnya. Siapa penghuninya? Orang yang beriman tetapi enggan melakukan sholat, gak pernah sholat. Kalau ada orang mengajak dia sholat, dia dalam keadaan marah-marah. Apa urusanmu? Ini urusan saya. Masalah neraka ini urusan saya, kan bukan dengan urusanmu. Benar, neraka itu urusanmu, surga itu bukan, itu urusanmu. Tapi melarang orang masuk neraka itu tugas kami. Dan tugas ibu dan bapak mengingati saya, jangan sampai terjebak dengan api neraka. Karena kalau kita menjaga diri sendiri, nggak bakalan selamat. Orang yang masuk surga, orang yang paling banyak mengajak orang lain masuk surga.
Masuk surga itu rame-rame, nggak boleh sendiri. Makanya dalam Al-Quran kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalian sedang dalam perlombaan, jangan saling menjatuhkan. Sesama orang kaya berlomba sama-sama kaya, miskin sama-sama miskin, alim sama-sama alim. Yang nggak punya apa-apa, ala kadarnya saja. Kaum pejabat berlomba sesama pejabatnya. Apa yang diperlombakan? Orang kaya berlomba dengan infaknya, orang miskin berlomba dengan sabarnya, pejabat berlomba dengan paling amanahnya, orang yang nggak punya apa-apa berlomba untuk mengikuti kebaikan yang ada. Para alim ulama berlomba dengan ilmunya. Artinya perbanyakkan waktu, kesempatan untuk mengajar ilmu agama. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu perintah. Kita sedang mengikuti perlombaan, finishnya adalah kematian. Jangan salah ikut bermain ataupun jangan salah lapangan. Nanti nggak diakui kemenangannya. Perlombaan yang paling melelahkan adalah berlomba mengejar dunia. Kenapa? Karena piala yang akan diberikan untuk piala satu kematian, piala kedua kekecewaan, piala ketiga permusuhan. Tergantung kekalahan. Yang paling melelahkan adalah mengejar dunia. Capek-capek kita mengejar, setengah mati, sampai dengan mati pun nggak dapat. Makanya semoga kita ini sadar, semoga kita ini mampu. Kepada ibu-ibu, kakak-kakak saya yang sudah nggak ada lagi suami, bersabarlah kak, dikarenakan dengan ada suami mungkin kita, Allah lebih tahu bagaimana yang terbaik. Kalau kita selalu saja bersama suami, mungkin kita akan menjadi istri yang durhaka. Allah sayang kepada kita, jangan sampai jadi istri durhaka, maka suami kita dicabut. Untuk suami kenapa meninggal? Kalau dia terus-menerus bersama istrinya, dia akan menjadi suami yang dayus. Artinya ada nilai kebaikannya. Terus anak yatim, pada satu segi mereka kemuliaan yang ada tidak ada sama orang lain. Di saat seperti adik-adik kita yang ada di panggung tadi, dalam usia yatim, dia itu sedang menyandang sifatnya Rasulullah. Rasulullah dulu sama juga yatim. Kenapa Allah lebih duluan menjemput ayah kita? Allah punya maksud. Mungkin dalam ilmu Allah, Allah ingin kita masuk surga. Tapi kita nggak tahu itu hakikat kebenarannya nanti pada hari kiamat lah. Kita cuma mengamalkan sesuai berita yang ada dalam syariat Allah, ketentuan Allah. Kalau ayah kita masih ada, mungkin kita akan jadi anak durhaka. Artinya ada plusnya, ada minusnya. Maka kita yang sudah yatim, kita yang sudah menjanda, jangan merasa sedih. Kenapa? Rasulullah telah menjanjikan khairul bait, rumah terindah di dunia adalah rumah fihil yatim. Rumah yang di dalam rumah itu ada anak yatim, satu ataupun dua orang. Itu kata-kata Rasulullah. Walaupun rumah kita gubuk yang hampir roboh, tapi kalau Rasulullah masih ada, di saat Rasulullah datang, nyoho, aja dengar. Kalau Rasulullah hadir ke Aceh Tengah, kalau Rasulullah masih ada, rumah siapa yang Rasulullah bertamu? Rumah yang ada anak yatimnya, bukan bupatinya. Bupatinya nanti, kalau itu bupati pernah hadir ke rumah anak yatim, itu baru Rasulullah masuk. Kalau enggak, dia itu musuh Rasulullah. Maaf, bukan kasar, tapi mesti demikian. Rasulullah hanya mau masuk rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Kenapa? Baginda Rasulullah mengatakan rumah terindah adalah rumah yang ada anak yatimnya. Dan ahli rumah yukrimuhu, mau memuliakan anak yatim itu. Bagaimana makna memuliakan? Maknanya jangan dengan kemanjaan. Dalam pengakuan Rasulullah, dalam arahan Rasulullah, kafil. Arti kafil menanggung beban. Kemauan dia itu apa? Kita arahkan sampai dia itu mapan dengan agamanya. Itu tugas bersama. Ibu-ibu yang lagi mendidik anak yatim, Kak, kamu itu sekarang dalam masa ini, siapa yang ada anak yatim bersamanya, berbanggalah, Allah sedang mempersiapkan kamu manusia terkaya di dunia.
kaya dalam segala-galanya. Siang dan malam anak yatim bersama kakak. Makanya jangan sedih. Kita mandikan dia, kita usap kepalanya. Sekali saja mengusap kepala yatim akan diampuni dosa sebanyak rambutnya. Bagaimana dengan ibunya yang masak makanan dan lain sebagainya? Luar biasa. Makanya jangan marah-marah. Mendidik anak yatim itu butuh kesabaran. Saya sedang menjalankan. Doakan saya, semoga saya Allah Ta'ala jadikan orang baik. Saya belum jadi orang baik karena saya masih marah-marah juga. Di saat saya tengok adik-adik di Rohul Mudi, bukan 1 orang, bukan 3 orang, untuk sementara hampir mencapai 500-an dengan bermacam warna. Ada warna maknum, ada warna gudang garam, macam-macam. Tingkah polanya luar biasa. Mereka mengajari saya bagaimana makna sabar yang sebenarnya. Tetapi sampai dengan hari ini saya belum paham. Rumah yang paling Rasulullah tidak sukai, dengan kata Nabi, su'ul buyut, rumah terjahat adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, ahli keluarga, manusia yang dewasa dalam rumah itu tak ada waktu untuk memberi kebaikan kepada anak yatim. Maka nanti pada hari kiamat berhadapan dengan aturan Allah. Hari ini kita tidak percaya dengan berita ini, nggak apa-apa. Saya juga nggak ada kekuatan untuk memaksa. Tugas saya cuma menyampaikan. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, persiapkan dirimu wahai manusia, siapapun kamu. Yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Tidak ada yang hebat di hadapan Allah. Yang hebat hanya orang yang tahu dengan aturan Allah, mau melakukan dengan aturan yang telah dia tahu. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Tenang saja. Hari ini kamu boleh tidak percaya. Hari ini kamu boleh berbuat semena-mena. Tapi ingat, nanti pada hari kiamat ada salah satu pertanyaan besar di hadapan mahkamah Allah untuk para hamba yang hadir ke dunia, yang pernah hadir ke dunia. Dia sudah menghadap dengan mahkamah Allah. Allah akan menanyakan, yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Apa yang telah kamu lakukan terhadap anak yatim? Apa yang telah engkau berikan terhadap kaum fakir miskin? Saya jawab sekali lagi, kenapa saya mau jauh-jauh dari sana, dari sini, bahkan siang dan malam, nggak berhenti. Apa yang saya kejar? Saya sekarang sedang mengejar jawaban pribadi. Tapi saya nggak bakalan selamat kalau saya membiarkan saudara-saudara saya dalam diam. Makanya saya nggak diam. Allah nanti akan menanyakan pada pribadi saya dan pada pribadi manusia yang hadir ke dunia, yang masa kehidupannya mencapai usia balik. Nanti ada pertanyaan dari Allah, apa yang kamu lakukan terhadap anak yatim? Apa yang telah engkau berikan kepada kaum fakir miskin? Jangan, saya harap jangan ada penilaian macam-macam. Saya tidak memaksa siapapun. Ini hak saya. Saya sedang mencari jawaban. Kalau saya pulang dari sini, sang pencabut nyawa menjemput saya. Saya hadir di mahkamah. Kalau Allah bertanya, apa yang kamu lakukan untuk anak yatim? Saya paling tidak punya jawaban satu. Ya Allah, malaikat telah mencatat di buku ratib dan atik, telah tercatat saya pulang dari Angkub untuk bertemu dengan anak yatim. Paling tidak saya punya jawaban, dan kita hari ini juga akan punya jawaban. Adakah cukup dengan hari ini? Tidak. Hari ini ada santunan. Minggu depan gimana? Besok gimana? Sedangkan mereka butuh kehidupan. Sangat-sangat berbahaya. Kita yang punya harta membiarkan mereka berlinang air mata. Kalau anak yatim menangis, ibunya pasti menangis. 2 tetesan air mata, 1 yatim, 1 fakir miskin, ibunya fakir miskin. Kalau sempat itu air mata jatuh ke bumi, maka persiapkan dirimu untuk menerima azab Allah. Itu bala terbesar. Kata Sayyidina Ali, manuzilal bala illa bizambin wala rufyal bala illa bitaubatin. Kenapa negeri ini selalu saja dalam musibah? Karena yang tinggal di sini pendosa. Siapa yang berdosa? Kita juga berdosa. Karena di mana-mana desa pasti ada dosa besar. Yang paling banyak dosa tapi mereka nggak mau mengakui,
Tarkul ta'allum min kabair, kata Rasulullah. Salah satu dosa besar yang selalu kita lakukan dan kita merasa aman, padahal disitulah pangkal kesalahan. Al-jahlu ra'sul kabisa, dasar kejahatan dimulai oleh kebodohan. Makanya Nabi mengatakan, tidak mau menuntut ilmu agama itu salah satu dosa besar. Di saat kita tidak mau belajar, anak kita nggak ada dalam pesantren, berarti kita sedang mempersiapkan manusia-manusia pembenci agama dalam rumah kita. Dia nggak belajar agama, nanti dia nggak sholat. Kita orang tua sholat, kita minta dimudahkan rezeki. Kalau ada dalam rumah kita orang yang nggak belajar agama, nggak sholat, jangan marah kalau Allah membuat kita selalu dalam menderita. Kesalahan kita apa? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan. Siapa yang lari daripada aturan Allah, persiapkan dirimu selalu dalam susah. Itu bukan salah Allah, salah kita berpaling daripada aturannya. Makanya pulang dari sini kita nggak cukup dengan hari ini. Sebagaimana hari ini ibu-ibu banyak yang hadir, maka kapan ada pengajian umum di sini, abi yang mengajari ataupun di tempat yang lain, saya mohon, saya sayang sama bunda, saya sayang sama abang. Kalau saya nggak sayang, nggak ada rasa sayang dalam hati saya. Untuk saya buktikan saya sayang, saya paksakan diri dalam keadaan begini. Oh, kalau seandainya ibu nggak mau menerima, itu hak ibu, nggak ada urusan, itu hak saya, silahkan. Tapi saya telah mencoba menyampaikan. Kalau saya diam, saya akan dianggap pengkhianat. Itu pun sedikit yang kita sampaikan. Kalau seandainya punya waktu yang banyak, insya Allah kita akan menyampaikan di lain kali, di lain waktu. Pesan saya hari ini, apa yang pernah Abu Tu almarhum sampaikan sama saya, nah, itu ada saksinya. Kalau di sini hari ini yang menyaksikan wasiat itu ada, saya tidak mengada-ngada, saya nggak bawa-bawa nama almarhum. Di saat itu, di saat Abu memberikan wasiat itu, ada anak beliau di samping saya, ada Tunku Hasbi, ada Tunku Wagub, dan bahkan beliau mengabadikan dalam medianya, ada foto di situ, ada rekaman sedikit. Abu berpesan sama saya sudah tua, saya sudah dalam keadaan begini, saya sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan, jangankan untuk pergi jauh, ngajar di rumah pun saya sudah tidak mampu. Kenapa? Saya sudah susah berbicara. Yang pertama, doakan saya, minta doanya sama masyarakat dimanapun kamu hadir, semoga saya husnul khatimah. Waktu itu Abu ngomong kayak gitu. Terus yang perlu saya sampaikan sama kamu, beliau memanggil saya bukan Abia, panggilan beliau untuk saya Nyak. Nah, itu panggilan ayah untuk anaknya. Nyak Sob, tolong sampaikan pesan Rasulullah kepada masyarakat Aceh. Yang pertama, kun aliman. Rasulullah selalu berpesan, wahai umatku, jadilah kamu itu orang alim. Kalau kamu nggak alim, jangan putus asa. Kun muta'aliman. Kalau kita sudah belajar agama yang lama tapi kita nggak mendapati ilmu, kita nggak bisa paham. Teruslah belajar. Sampai dengan kapan kita belajar? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dalam Al-Quran. Beribadahlah kepada Allah hingga ajal menjemputmu. Ibadah tidak sah kalau kita tidak punya ilmu. Kita nggak punya waktu yang cukup untuk terus berada dalam mencari ilmu. Masih ada kalimat yang selanjutnya. Kata Rasulullah, kun sami'an. Jadilah kamu itu selalu saja yang hadir untuk mendengarkan ilmu agama. Hari ini kita bukan muta'alimin, tetapi hari ini kita cuma sami'an. Karena yang dikatakan dengan orang yang belajar agama, masing-masing kita punya kitab sendiri. Ada guru yang membaca, kita membuka kitab, kita ikut menyimak. Mana yang tak paham, kita mencoba untuk bertanya. Tapi hari ini enggak, kita cuma mendengar. Tapi alhamdulillah kita termasuk dalam ajakan Rasulullah, kun sami'an. Jadilah kamu itu orang yang mendengarkan agama. Kalau seandainya, karena kita tidak selamanya mudah untuk mendengar, kadang-kadang kita dalam keadaan sakit,
Ataupun kadang-kadang kita dalam keadaan benar-benar berhalangan. Adakah kita sudah habis untuk bergabung dengan kebaikan? Belum. Yang keempat, Rasulullah mengatakan, kalau kamu tidak sanggup untuk mendengar setiap saat, kun muhibban, jadilah kamu itu orang yang mencintai yang tiga golongan. Mencintai orang alim, mencintai orang belajar agama, artinya mencintai anak-anak pesantren, dan mencintai orang yang sedang mendengar ilmu agama. Caranya gimana? Seperti yang kita lakukan hari inilah umpamanya. Ada orang yang membawa tikar, ada pihak yang membantu parkir. Ini namanya muhibban. Arti muhibban, kita sayang sampai ke dalam hati. Ada orang yang mau ikut majelis taklim, tapi beliau nggak bisa hadir karena nggak ada kereta. Kita punya kereta, tapi kita nggak bisa hadir. Kenapa? Mungkin ada masalah yang lain. Dengan rita hati kita kasih pinjaman. Ini ada kereta saya pakai, nggak apa-apa. Minyaknya sudah ada, semuanya udah lengkap. Ibu cuman pakai, abang cuman pakai. Saya nggak bisa hadir. Artinya kita selalu hadir untuk memudahkan orang belajar ilmu agama. Balasan Allah kepada kita apa? Siapa yang memudahkan orang lain belajar ilmu agama, siapa yang memudahkan dirinya dan orang lain untuk belajar ilmu agama, maka Allah berjanji melalui Nabi Muhammad. Itu janji yang pasti. Rasulullah Siddiq tabligh amanah fatana, tidak pernah ada sedikit pun keraguan yang berhak kita alamatkan kepada baginda Nabi. Allah akan memudahkan urusan orang yang membantu orang belajar ilmu agama. Walaupun kita sendiri yang hadir, kita cari kereta, kita cari harta ala kadar untuk mudah kita belajar ilmu agama. Kata Rasulullah, Allah akan memudahkan kamu untuk menuju dalam surga. Wa tariqu ilal jannah al ilmu. Rasulullah telah menjanjikan, kemanapun kamu pergi, tentu kamu pilih jalan. Dan setelah dunia akan ada perjalanan akhirat. Kita di sini tak lama, cuma 3 langkah. Langkah pertama lahir ke dunia, langkah kedua masuk alam barzakh, langkah ketiga kita sudah ada di mahsyar. Nggak lama hidup di sini, maka jangan buang-buang waktu. Kata Rasulullah, kemanapun kita berjalan, kita mesti kemanapun kita menjalani satu tujuan, tentu saja kita mencari jalan terdekat supaya kita lebih cepat sampai. Kalau tadi malam ada jalan tol bayarannya 1 juta, saya bayar. Kenapa? Karena capek. Kalau tadi malam dari Biren ada jalan tol ke Angkop, untuk sampai ke Angkop bayar tolnya 1 juta, insya Allah semalam saya bayar dengan angka 1 juta. Kalau saya nggak ada uang, saya pasti ngutang. Kenapa? Lelah. Orang yang berjalan semuanya ingin cepat sampai. Makanya dalam perjalanan Allah Ta'ala memudahkan, boleh jamak kasar, macam-macam lah. Itu kemudahan. Yang jangan kita ngomong Allah nggak sayang. Salat itu untuk kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh salat kita, kitalah yang butuh untuk salat. Kenapa kita diperintahkan untuk salat? Itu adalah benteng kita sendiri daripada godaan setan, godaan kejahatan. Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat, hari ini kita sedang menuju kepada alam akhirat. Di sana ada surga, di sana ada neraka. Kedua-duanya ada jalan sendiri. Kalau kamu mau surga, carilah jalan surga. Kalau kamu mau neraka, maka carilah jalan neraka. Demokrasi. Demokrasi tidak itu lamnya. Putih ke? Enggak putih? Itu aku nya naji aku. Kutre aku mau ngawa gayo ka yang naji aku urut putih go. Nah sama sedap pedih. Sedap pedih karena tunglung imudi, watelung buat imudi. Ada teman saya orang Gayo, alhamdulillah banyak. Satu lokal sama saya itu ada jumlah orang Gayo lebih kurang 8 orang. Memang itu orang Gayo asli. Tung masak saya di dapur dekat sama orang ini. Disitulah saya sering mendengar. Sedap pedih, sedap pedih. Saya nggak tahu. Akhirnya saya ngomong, sedap pedih. Orang itu tengok, kamu Gayo juga? Oh enggak, saya gini. Terus kok kamu ngomong sedap pedih? Saya dengar kalian bilang sedap pedih. Tahu sedap pedih itu apa? Enggak. Memangnya apa itu sedap pedih? Mangathat. Enak sekali katanya. Yang kayak enak je pula ya nampu.
Jadi Rasulullah mengatakan wa tariqu ilal jannah ilmu. Kalau kamu ingin cepat ke surga, maka carilah ilmu agama. Senantiasa kita belajar menjalani kehidupan di atas kebenaran ilmu agama, insya Allah sangat mudah masuk dalam surga. Orang mati dalam belajar, wa iza mata mata syahida, mati dalam keadaan syuhada, dosa diampuni. Kalau kamu memilih neraka, juga ada jalannya. Mana jalan menuju neraka? Al jahlu wa tariqu ilan nar al jahlu. Kalau kamu kepingin masuk neraka, biarkan dirimu dan keluarga dalam kebodohan. Ini tawaran Rasulullah. Terserah kita milih yang mana. Tapi yang terakhir, nah ini pesan yang terakhir. Tetapi kalau kita benar umat Nabi Muhammad hari ini, kita meninggalkan kebun dan lain sebagainya, kita mau hadir ke sini karena kita mengatakan kita ini umat Nabi Muhammad. Kebenarannya benar ataupun tidak, sejauh mana kita mencintai Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah, pasti orang itu mencintai yang dicintai oleh Rasulullah. Tidak ada yang paling Rasulullah cintai di sini kecuali hanya ilmu agama. Karena tanpa ilmu, omong kosong. Orang-orang membicarakan tentang syariat agama. Saya tidak percaya. Saya sampai dengan mati pun, sampai dengan ajal menjemput, saya tidak percaya kalau ada orang ngomong saya sayang terhadap agama, tapi dia benci dengan ilmu agama. Jangan terus-menerus dalam dusta. Sampai kapan kita berdusta? Kalau ceritanya seperti yang kita rasakan hari ini, kalau rame kita yang hadir, ini jangan hari ini saja. Buktikan kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau kita benar umat Nabi Muhammad, Rasulullah hadir, innama bu'istu mu'aliman, aku hadir hanya untuk mengajari kalian. Kalau kita tahu kita ini umatnya, maka teruslah hadir dalam belajar. Para guru agama jangan sombong. Kita jadi seorang guru agama, kita sedang menyandang sifatnya Rasulullah. Mu'allim itu pertama gelarnya Allah yang memberikan kepada Rasulullah. Di saat orang bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tugasmu di sini? Innama bu'istu mu'aliman, aku diutuskan untuk mengajari kalian. Untuk apa ya Rasulullah kamu mengajari kami? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Baru jawabannya untuk kesempurnaan akhlak. Nabi Muhammad menjemput salat 5 waktu sampai menembus perjalanan langit. Untuk apa? Hanya untuk mengambil salat 5 waktu. Lahirnya salat 5 waktu karena perjalanan dakwah misi risalah Rasulullah. Orang yang mengakui umat Nabi Muhammad, dia pasti mau salat 5 waktu. Yang gak mau salat 5 waktu, jangan paksakan lagi dirimu untuk terus memaksa orang lain mengakui dirimu umat Nabi Muhammad. Karena salat pembuktian kita ini umat Nabi Muhammad. Dan gak ada cerita dalam sejarah, gak ada dalam syariat, gak ada dalam aturan. Kalau kita sudah sampai pada tingkat ilmu tingkat tinggi, salat itu sudah diliburkan Allah. Kalau memang orang sudah sampai pada tingkat tinggi, akhirnya nggak mesti lagi salat, kenapa Allah tidak meliburkan itu salat untuk baginda Nabi Muhammad? Tolong dijawab. Kalau hari ini ada orang berani mengatakan saya sudah sampai pada makam fulan, makanya saya tidak lagi wajib salat, berarti dia Nabi akhir zaman. Sudah ada wahyu yang baru, pangkatnya sudah ada di atas tingkatan Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengatakan dia itu di atas Nabi Muhammad, maka dia itu murtad. Jangan dekat, itu penyakit besar. Jangan marah karena dia telah dikalahkan oleh setan. Kalau kita ini sayang, maka rame-rame kita ngajak kembali. Dalam Al-Quran gak ada vonis-vonisnya, macam-macam. Yang ada tubuh ilallah taubatan nasuha. Allah saja memerintahkan kita ini yang telah bersalah untuk bertobat. Cara tobat yang benar, faman taba min ba'di dzulmi. Kalau benar bertobat, keluarlah kamu daripada kezaliman, baru kamu tobat. Artinya, keluarlah daripada kegelapan. Artinya, keluarlah daripada kebodohan. Cari ilmu agama, baru kamu tobat. Ada orang bilang, saya sudah taubat, tapi dia nggak mau belajar ilmu agama. Itu dusta. Anta kadzib, kamu itu pun dusta. Makanya, setelah hari ini, jangan ada lagi saling menyakiti. Rasulullah tidak pernah mengajari kita saling menyakiti.
Rasulullah hadir hanya untuk mempersatukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jangan lagi saling menyalahkan. Islam tidak akan pernah menang. Islam akan selalu dalam kekalahan. Kalau kita umatnya, kalau kita yang mengatakan diri kita muslim, mengakui kita ini muslim, kita terus saja setiap saat saling menyalahkan. Jangan ada lagi saling menyalahkan. Kenapa? Kita yang saling menyalahkan, Islam yang terkalahkan, bukan kita yang kalah. Islam yang kalah. Maka wahai ayah dan bunda, ajaklah anak-anak kita untuk melakukan sholat 5 waktu, karena inti daripada dakwah Nabi Muhammad antara lain yang terpenting dalam kehidupan kita, setelah punya ilmu, kita diperintahkan menjaga sholat 5 waktu. Disitulah awal mula kita terarah menuju dalam kebaikan. Karena dalam sholat ada kiblat yang telah ditentukan, yakni dalam syariat Allah memerintahkan kita untuk menghadap Ka'bah. Jangan ke tempat yang lain, cuman ke arah Ka'bah yang boleh. Kalau enggak, sholat kamu tidak sah. Ini bertanda Islam tidak pernah belok-belok. Enggak ada istilah pembaharuan dalam Islam, enggak ada. Yang ada cuman perjalanan yang telah ditentukan. Semoga Allah memberi kita istiqamah, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa mengakui kesalahan dan mau melakukan kebaikan-kebaikan. Wa aslaha, kita berbuat baik. Innallaha laghafurur rahim. Semoga Allah mengampuni dosa kita, semoga Allah mengampuni dosa keluarga kita, semoga Allah mengampuni dosa ayah bunda kita, karena ayah dan bunda kita telah tersalah, tidak mengajak kita untuk belajar ilmu agama sepaham-pahamnya. Yang sudah punya orang tua, ini mama-mama saya, abang-abang, yang ibu bapak kita sudah meninggal, saya mohon, nggak sayang sama saya nggak apa-apa, tapi tolong kasihani untuk ayah dan bunda kita di alam barzah. Waliyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Sangat tersiksa orang tua yang ada dalam alam barzah kalau anaknya di dunia terus berbuat maksiat kepada Allah. Kita yang nggak sholat, ayah kita yang kena azab. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar dulu perintah Allah, tidak sempat mengajari kita dengan ilmu agama. Firman Allah ini bagi kita yang sudah jadi ibu, bagi kita yang sudah menjadi ayah. Allah memerintahkan kepada kita, waliyahsyalladzi, hendaklah kamu jangan merasa aman dulu. Kalau seandainya kamu meninggalkan dunia ini, kita mati masuk dalam alam barzah, kata Allah, ayah dan bunda, ibu dan bapak meninggalkan dunia masuk dalam alam barzah. Lau taraku dzurriyyatan dhi'afa. Kamu punya keturunan, punya anak laki dan perempuan, anakmu kedua-duanya tidak paham dengan ilmu agama, maka vonismu adalah neraka. Inilah kita yang paling bodoh. Kita sudah divonis mati, sudah divonis neraka, masih aman-aman di kebun kopi, masih aman-aman di warkop, kita masih tersenyum-tersenyum. Besok pagi vonis kita mati. Berarti benar kata Allah, daluman jahula, manusia itu makhluk paling idiot yang ada. Daluman jahula, bodoh dan menyakiti diri sendiri. Nah, maka oleh karena ini jangan ada lagi yang nggak belajar. Kalau anak kita sudah agak besar lah, nggak lagi begitu terikat dengan orang tuanya. Kalau kata saya udah masuk SMP lah. Nah, ini untuk adik-adik yang sudah masuk SMP, khususnya yang laki dulu ataupun gimana, kita musyawarah dengan Nabi. Jangan lagi sering pulang ke rumah. Kalau masih sekolah, dari sini kita sekolah. Mandi di sini, kita bawa baju ke sini. Mandi di pesantren, habis mandi sekolah, pulang ke pesantren. Jangan biarkan anak kita berada di depan TV, apalagi di depan HP. Ini bahaya. Sehari dia tengok HP, 1 minggu dia nggak mau ngaji. 1 minggu dia tengok HP, 1 bulan dia nggak mau ngaji. 1 bulan dia tengok HP, dia sumpah sampai mati nggak mau balik lagi. Ini pengalaman yang sudah sering terjadi. Kalau sayang sama diri, sayang sama anak, ajak dia untuk mau taat dengan aturan Allah. Kita ngomong baik-baik, ajak dia baik-baik. Kalau asramanya nggak cukup, ini masih boleh kita jadikan sebagai asrama baru. Kita patungan lah, karena Islam ini bisa, Islam kuat karena patungannya. Wa anfiqu ala ma razaqnakum, apa yang kita mudah. Nggak usah beton, nggak usah pembangunan yang permanen, untuk sementara dulu.
Sambil kita menunggu waktu. Kalau memang kita sudah mau, nanti baru ada pertolongan yang lain diberikan oleh Allah. Semoga ini pesantren terus bisa berjaya sebagaimana asalnya. Saya satu tarikah dengan beliau. Setelah saya pindah dari Kutakrung menuju Mudi, beliau masuk Kutakrung. Semalam saya mendengar dari pengakuan beliau sendiri, beliau tanya, Abia masuk Darul Munawarah tahun berapa? Kalau saya nggak salah antara tahun 92 lah. Ataupun kata beliau, saya memperhatikan yang saya tahu letting Abia pas saya masuk udah kelas 3. Berarti saya masuk perkiraan tahun 91 lah. Perjalanan tahun 94 saya diarahkan untuk hijrah kembali ke Mudi Mesra Samalanga. Beliau tinggal di Kutakrung beberapa waktu. Habis itu beliau hijrah juga. Akhirnya yang kita membicarakan, kita ini nggak ada perbedaan. Kalau sudah pulang, nggak ada lagi cerita kita dari Pulan, kita dari Pulin. Karena yang penting silsilahnya ada. Sekali lagi saya ingatkan, ini sudah mulai agak banyak kelainan-kelainan dalam akidah. Kalau ada orang mengatakan kami ini sudah sampai pada makam ini, makanya salatnya cukup dengan hati. Hari ini saya minta sama yang mewakili Bapak Kapolres, sampaikan Bang, nanti salam saya sama Pak Kapolres, jangan biarkan orang itu ngomong begitu lagi sampai besok pagi. Siang ini dia ngomong kami sudah sampai pada makam ini, kami nggak perlu salat lagi. Tolong masukkan dalam penjara sampai orang itu mau melakukan salat secara nyata. Nggak ada cerita salat pakai hati. Ya, ini sudah benar-benar tingkat tinggi. Kalau mau naik haji, nggak usah bawa badan ke sana, bawa aja hati. Berarti dia nggak pergi. Itu pembodohan yang luar biasa. Itulah pandainya setan. Makanya jangan sok pandai di sini. Insya Allah pasti berkah. Kepada adik-adik yang yatim, jangan berputus asa, karena orang yatim itu manusia luar biasa. Saya sendiri yang hadir di sini, saya yang duduk di sini, kalau saya masih punya orang tua, kalau saya masih punya ayah, mungkin hari ini kita nggak bertemu di sini. Kenapa? Saya menjadi anak yang manja. Tahun 2000 dulu, ayah saya meninggal dalam keadaan sakit. Cuman ayah saya tidak sejalan dengan perjalanan saya. Beliau ini pegawai negeri, tapi beliau dengan ikhlas hati menitipkan saya di pesantren. Ini saya buktikan, beliau kecewa dengan ilmu yang ada. Saya nggak ngomong sama orang lain, ini saya ngomong untuk almarhum ayah saya, jangan marah-marah. Ayah saya almarhum kecewa dengan pendidikan yang telah beliau dapati, yang uangnya beliau habiskan. Waktu itu terlalu banyak juga, kayak sekarang. Beliau pegawai, kepala sekolah, tapi kami empat bersaudara anak beliau, semuanya beliau titipkan dalam pesantren, dan bahkan beliau melarang saya untuk saya sekolahkan adik saya sebagaimana jejak beliau. Yang ada doa saya, walaupun saya sudah tiada nanti, kalian berada di pesantren. Disitulah saya paham, berarti ayah saya menyesal dengan pendidikan yang ada. Jangan ikuti jejak ayah saya, jangan nanti kita juga menyesal. Tetapi kalau kita nggak menyesal nggak apa-apa, karena yang dibutuhkan oleh orang tua kita di saat beliau sudah berada dalam alam barzah, yang beliau kepingin lihat bukan kita jadi pejabat, bukan macam-macam, tetapi anaknya dalam ibadah. Kemenangan yang sebenarnya anaknya bebas nanti di titian siratal mustaqim. Itu yang diharapkan oleh orang tua. Begitu juga orang tua kita masing-masing. Kita punya ibu, kita punya bunda, kita punya ayah, kita punya bapak. Maka dalam darah kita ada darah orang tua kita. Jangan sampai mereka menderita karena kita. Semoga kita sepaham. Saya nggak melarang sekolah. Yang penting sekolah kemanapun, ilmu agama fardhu'in mesti selesai. Kita mau jadi pedagang silahkan, mau jadi petani silahkan, tetapi dimanapun, apapun yang kita kerjakan, ilmu agama mesti ikut ya, di dalamnya. Kalau nggak ada ilmu, dosalah yang kita bawa. Panen dalam dosa. Untuk apa kita mengejar dosa, mengumpulkan dosa? Setelah kita meninggal, harta kita ada yang membagi-bagikan, sedangkan dosa kita sendiri yang membawanya.
Hari ini kita berdosa, nanti kita sendiri yang bertanggung jawab. Itulah kerugian yang nyata. Wallahu a'lam. Hanya ini yang bisa kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.